Filsafat Matematika. Bersama saya Miss Mary. Hari ini Miss akan menjelaskan tentang filsafat matematika. Sebelumnya kita harus tahu nih bahwa filsafat matematika itu bukanlah satu-satunya filsafat, melainkan hanya salah satu dari banyaknya filsafat. Jadi sebelum Miss memberitahu apa itu filsafat matematika, Miss akan menjelaskan apa sih arti dari filsafat pada umumnya. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia. Philos yang berarti kekasih atau sahabat pengetahuan, dan kata sophia yang berarti kearifan atau kebijaksanaan. Jadi, secara harfiah, filsafat berarti yang mencintai kebijaksanaan atau sahabat pengetahuan. Pakar filsafat atau biasa disebut dengan filsuf, mereka mempunyai definisi filsafat yang berbeda-beda dari filsuf yang satu dengan filsuf yang lainnya. Contohnya Plato, ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha meraih kebenaran yang asli dan murni. Ia juga mengatakan bahwa filsafat adalah penyelidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang ada. Ada juga Aristoteles, murid dari Plato. Ia mengatakan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang selalu berusaha mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab dari realitas yang ada. Dia juga mengatakan filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berupaya mempelajari ada pada tampilan dan ada pada realita. Dan masih banyak lagi contoh-contoh definisi filsafat dari para filsuf lainnya. Setelah kita mengetahui definisi dari filsafat, kita akan masuk ke cabang-cabang filsafat. Aristoteles membagi filsafat ke dalam 3 cabang, yaitu filsafat spekulatif atau teoritis, filsafat praktika, dan filsafat produktif. Menurutnya, logika adalah metode dasar bagi pengembangan ketiga cabang filsafat tersebut. Dan masih banyak lagi cara pembagiannya. Nah, sekarang pembagian cabang filsafat adalah ada epistemologi, metafisika yang dibagi ke dalam ontologi, kosmologi, teologi metafisik, dan antropologi. Ada juga logika, etika, estetika, dan filsafat tentang berbagai jenis ilmu. Yang pertama kita bahas adalah epistemologi. Epistemologi itu cabang filsafat yang bersangkut paut dengan ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan adalah suatu kata yang digunakan untuk menunjuk kepada apa yang diketahui oleh seseorang tentang sesuatu. Kesahihan atau validitas pengetahuan di dalam epistemologi ada beberapa teori kesahihan pengetahuan, yakni teori kesahihan koherensi, teori kesahihan korespondensi, teori kesahihan pragmatis, dan teori kesahihan semantik, serta teori kesahihan logik yang berlebihan. Selain cabang epistemologi, ada juga cabang metafisika atau ontologi. Nah, metafisika umum atau ontologi itu membahas segala sesuatu yang ada secara menyeluruh dan sekaligus. Ada 3 teori ontologis yang terkenal. Yang pertama, idealisme, materialisme, dan dualisme. Selanjutnya ada cabang aksiologi. Aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai pada umumnya yang dipandang dari sudut kefilsafatan. Banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah-masalah nilai yang khusus seperti ekonomi, etika, estetika, filsafat agama, dan epistemologi. Dan nilai sendiri itu mempunyai arti sesuatu yang dijunjung tinggi yang mewarnai dan menjiwai tindakan seseorang. Nah, setelah Miss menjelaskan apa itu filsafat dan cabang-cabang filsafat, sekarang kita kembali ke topik utama, yaitu filsafat matematika. Filsafat matematika itu cabang dari filsafat yang mengkaji anggapan-anggapan filsafat, dasar-dasar, dan dampak-dampak metafisika. Tujuan dari filsafat matematika ini yaitu untuk memberikan rekaman sifat dan metodologi matematika untuk memahami kedudukan matematika di dalam kehidupan manusia. Sifat logis yang terstruktur dari matematika itu sendiri membuat
pengkajian ini meluas dan unik di antara mitra-mitra bahasan filsafat lainnya. Filsafat matematika juga mempunyai definisi yang berbeda-beda menurut para ahli. Yang pertama, menurut pandangan Plato. Bagi Plato, yang penting bahkan yang terpenting adalah tugas akal untuk membedakan tampilan penampakan dari realita kenyataan yang sebenarnya. Menurutnya, matematika murni yang pada masanya adalah aritmatika dan geometri Euclid mendeskripsikan bangun matematis dan realisasi di antara mereka, sedangkan matematika terapan melukiskan objek-objek empiris berserta relasi-relasinya. Pandangan Plato, matematika bukanlah idealisasi aspek-aspek tertentu dari dunia empiris, akan tetapi sebagai deskripsi dari bagian realitanya. Yang kedua ada Aristoteles. Filsafat matematika Aristoteles dikembangkan sebagai bagian dari oposisinya terhadap Plato, gurunya sebelumnya, dan sebagian lagi bebas dari ajaran Plato. Ia menolak perbedaan Plato antara dunia ide yang disebutnya realita kebenaran dan pengalaman cita rasa yang dikatakan hanya sebagai aproksimasi atau pendekatan dari dunia ide. Karena bagi Aristoteles, bangun atau esensi sembarang objek empiris, misalnya piring, katakan bahwa Anda melihat piring itu bulat. Kita tidak harus menyimpulkan bahwa piring adalah aproksimasi bulat dari bagian lingkaran. Ada juga filsafat matematika menurut Leibniz. Leibniz adalah filsuf matematikawan dan fisikawan. Ia banyak menyerupai Plato dan Aristoteles, yaitu sejajar dalam hal doktrin metafisis yang menyebutkan bahwa setiap proposisi dapat diredusir ke dalam bentuk subjek predikat. Leibniz ini setuju dengan Aristoteles bahwa setiap proposisi di dalam analisis terakhir berbentuk subjek predikat. Ia juga percaya bahwa subjek majemuk memuat predikat. Hal ini berlaku untuk semua kebenaran penalaran yang berbentuk subjek predikat. Dengan demikian, menurutnya harus benar untuk semua kebenaran penalaran apapun. Konsepsi Leibniz tentang bidang studi matematika murni sangat berbeda dengan Plato dan Aristoteles. Karena bagi Leibniz, proposisi matematis adalah serupa proposisi logis. Proposisi ini bukan tentang objek tertentu yang permanen atau idealisasi hasil abstraksi objek-objek sembarang. Yang terakhir adalah filsafat matematika menurut Kant. Sistem filsafat Kant dikembangkan di bawah pengaruh filsafat rasionalis yang diwakili oleh Leibniz dan filsafat empiris yang diwakili oleh Hume. Karena menurutnya sistem ini berlawanan dengan keduanya, Hume dan Leibniz membagi semua proposisi ke dalam kelas yang eksklusif, yakni proposisi analitis dan faktual. Hume tidak percaya banyak tentang matematika murni. Dengan demikian, polemik Kant ditujukan kepada Leibniz. Kant tidak setuju nih dengan pandangan pada matematika murni yang menjadikan persoalan definisi dan entitas postulatkan berada di bawahnya. Karena baginya matematika murni bukanlah analitis, ia adalah sintetis a priori sebab ia mendeskripsikan ruang dan waktu. Jadi menurutnya, matematika murni itu memiliki isi untuk dirinya sendiri seperti struktur ruang dan waktu yang bebas dari materi empiris. Sedangkan matematika terapan memiliki isi untuk dirinya sendiri sama seperti struktur ruang dan waktu, tapi dia dengan materi yang mengisinya. Oke, sampai di sini dulu penjelasan Miss tentang filsafat matematika. Jika ada yang kurang jelas, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih, bye.